Halo teman-teman semuanya, hari ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman. Hari ini aku akan mencoba mereview beberapa aplikasi yang udah pernah aku gunakan dari aplikasi open source. Apa itu open source? Open source itu adalah codingan yang dimana seorang programmer membuat aplikasi yang dapat dilihat dan dimodifikasi, kurang lebih seperti itu. Kita ada beberapa aplikasi yang mau aku review di sini. Jadi yang pertama itu ada Blender dulu, yang mudah nih. Dari Blender itu ada beberapa function, terutama ada ini. Kemudian kita bisa cek semua dari fungsinya itu. Dan ini kita bisa akan coba kita cek lagi. Tuh. Di sini ada Indomaret. Belum jadi sepenuhnya, tapi dengan ini tuh aku udah pernah bikin gitu. Nah, bisa kita cek. Nah, contohnya tuh kurang lebih seperti ini. Ini tuh biasanya dari sini nih. Ada mirror, ada snap, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada shortcut. Aplikasinya ini kurang lebih basisnya hampir sama dengan CapCut, tapi namun aplikasi ini gratis dan lebih banyak fitur-fitur yang gratisnya. Contohnya di sini aku mau ambil bercontoh. Nah, di sini aku udah simpan juga teman-teman contoh apanya. Oh iya, btw ini apanya ya? Nah, di sini aku sempat membuat percobaan. Nah, teman-teman tuh bisa lihat kurang lebih hasilnya tuh ini. Tuh kurang lebih seperti ini. Namun karena ini hadisnya aku nggak ketemu, jadi aku bisa nggak ketemu ya. Jadinya mungkin aku bisa mempreviewkan ke teman-teman bagaimana sih hasilnya kalau dari shortcut itu. Teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, di sini ada hasil videonya. Yang ini sebelum dikasih load, dan ini sesudah dikasih load. Perbedaan warnanya sangat terlihat jelas ya teman-teman. Kalau di sini seperti bisa ekstra audio dan lain-lainnya. Kemudian kita pergi ke Libre. Nah, Libre ini teman-teman hampir sama aplikasinya seperti Microsoft Office. Tentunya aplikasi ini tidak perlu apa ya teman-teman, yang seperti gimana, tapi ini cukup mudah dipakai. Tuh kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini tidak sangat seperti biasanya. Lalu di sini ada beberapa tools juga. Kemudian dari sini insert, bahkan kita bisa menambahkan gambar, terus menambahkan halaman, hampir sama seperti apa dengan aplikasi Microsoft Office. Dan di sini ada tulis center, terus ada write, ada justify. Nah, di sini teman-teman bisa contohnya seperti biasanya gitu dengan halaman. Lalu
kemudian seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada aplikasi JSP. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya teman-teman. Di sini tuh kita bisa mengaudit atau menapakkan semuanya. Misalnya ini ada data latihan. Nah, teman-teman di sini tuh perlu dilihat juga. Misalnya di sini teman-teman mau cari variabel apa, tinggal ini dulu. Nah, di sini ada contohnya, sudah ada data yang dimasukkan, lalu hanya perlu dipindahkan. Teman-teman di sini bisa lihat aja. Dari sini teman-teman bisa ngecek, terus tekan shift teman-teman sampai apa gitu, baru pindah ke kanan. Shift, lalu pindah ke sini. Setelah itu nanti teman-teman bisa melihat ada loading beberapa dari sini nih. Bagaimana hasil dari asumsi, kemudian ada beberapa lain independen sempotitasnya. Bisa dilihat dari motivasi, prestasi, religius, kemudian lain-lainnya. Udah semua. Kemudian kita ada aplikasi. Sebenarnya ini bukan aplikasi ya teman-teman, namun teman-teman di sini bisa menggunakan QGIS atau semacamnya dengan menggunakan aplikasi, bukan aplikasi ya teman-teman, lebih tepatnya itu dari Google juga. Nah, teman-teman di sini hanya perlu mengetik MyMap, lalu buka aja loading seperti biasa. Kemudian teman-teman di sini hanya membuat map baru. Namun di sini teman-teman aku udah ada membuat beberapa gitu dengan ada titik, kemudian dari jarak berapa jarak antara ke kos mama aku dengan ke jarak kampus. Nih ya teman-teman, di sini kita bisa lihat, misalnya teman-teman mau nambah layer apa lagi bisa dengan mengukur, misalnya berapa sih jalanannya ke sini atau berapa luas tanah ini. Kurang lebih 8 hektar ya teman-teman, luas tanah ini. Nah, teman-teman bisa ngecek kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya teman-teman. Nah, dari sini tuh kita bisa ngecek. Terus kemudian
Nah, teman-teman di sini bisa ngecek. Nih di sini ini aplikasi lebih hampir sama kurang lebih seperti Adobe Illustrator. Nah, dari sini ini teman-teman bisa ngecek seberapa miripnya sih ini tuh dengan apa ya, Adobe Illustrator. Nah, di sini tuh kita bisa ngecek. Misalnya di sini ada kayak logo, mau kita bisa bikin logo misalnya. Lalu ada uh, ada beberapa, misalnya kalau kita mau jiplak atau tracer bahasanya, di sini bisa kita cek ya teman-teman, mulai dari apapun yang mau dicari, bahkan kalau kita mau nyari dokumen pun sekalipun bisa. Nah, kurang lebih seperti ini ya desain dari kalau mau bikin logo dari aplikasi Inkscape ya teman-teman. Baik, kemudian seperti yang udah semua. Nah, di sini tuh kita bisa ngecek juga bagaimana kita menggunakan FreeCAD. Ini aplikasi kurang lebih hampir sama seperti aplikasi arsitek yang namanya itu, kalau nggak salah aku namanya SketchUp. Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman yang sudah ada dari aplikasinya. Jadi teman-teman tuh bisa mendesain bagaimana sih menggunakan aplikasi 3D itu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat dari sini ya. Dan kurang lebih seperti itu. Tuh, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Mungkin kita akan belajar aplikasi-aplikasi lainnya yang open source namun kegunaannya sama gitu. Itu saya dari saya, Rasan Fildi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.